Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya mujibas sa'ilin. Sebelum kita membahas kajian kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah karya Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari, terlebih dahulu saya akan membacakan sedikit riwayat hidup Simbah Hasyim Asy'ari. Beliau Mbah Muhammad Hasyim Asy'ari adalah putra dari Jombang. Wa Muhammad Hasyim bin Asy'ari ibni Abdul Wahid ibni Abdul Halim al-mulaqab Bipangeran Benowo. Muhammad Hasyim bin Asy'ari bin Abdul Wahid, putra dari Kiai Abdul Wahid, bin Abdul Halim, putra dari Kiai Abdul Halim. Kiai Abdul Halim ini mendapat julukan Pangeran Benowo. Bin Abdurrahman, Syekh Abdurrahman ini al-mulaqab bi Joko Tingkir. Jadi Mbah Hasyim Asy'ari ini cicitnya Joko Tingkir yang dikenal dengan Sultan Hadiwijoyo. Bin Abdullah bin Abdillah bin Abdul Aziz ibni Abdul Fattah. Beliau ini adalah putra Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdul Fattah bin Maulana Ishaq. Maulana Ishaq ini orang tua bapak dari Raden Ainul Yakin yang masyhur dengan nama Sunan Giri. Jadi Mbah Hasyim ini kalau dirunut adalah masih keturunan ke-9 dari Sunan Giri. Mbah Hasyim Asy'ari ini dilahirkan di Desa Gedang, satu desa yang berada di sebelah utara kota Jombang, tepatnya pada hari Selasa tanggal 24 Zulqa'dah tahun 1287 Hijriah. Perjalanan pendidikan beliau diawali beliau belajar dari bapaknya sendiri, yaitu dari Mbah Asy'ari. Beliau belajar Al-Quran, belajar kitab-kitab salaf. Kemudian setelah itu beliau pergi melanjutkan belajarnya di beberapa pondok di Jawa yang masyhur, di antaranya Pondok Sunan Sidoarjo. Setelah itu beliau berpindah di Pondok Langitan Tuban. Setelah itu Mbah Hasyim berpindah mondok di Syekhuna Khalil Bangkalan, Shahibul Karomah. Jadi Mbah Hasyim setelah dari Langitan langsung menuju Pondok Bangkalan, yaitu Pondok Syekhuna Khalil. Setelah itu beliau melanjutkan pendidikan ke Mekah. Beliau di sana berguru kepada Syekh Nawawi Ibnu Umar Banten, kemudian Syekh Khatib Minangkabau, kemudian Syekh Su'ib bin Abdurrahman. Beliau belajar beberapa ilmu agama. Setelah itu beliau juga belajar pada Sayyid Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Pada Sayyid Abbas Al-Maliki Al-Hasani ini beliau mempelajari kitab-kitab hadis, karena Sayyid Abbas Al-Maliki Al-Hasani ini adalah ulama yang kesohor dalam ilmu hadis yang diwarisi Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Hasani. Setelah itu beliau belajar pada Syekh Mahfud At-Tarmasi. Syekh Mahfud Tarmasi ini adalah ulama asli Indonesia dari Termas yang beliau mukim di Mekah, belajar di Mekah, ngajar di Mekah. Dan beliau ngarang kitab yang dikenal dengan At-Tarmasi. Ini salah satu ulama yang alim dalam bidang fikih. Beliau wafat di Makkah.
Itulah guru-guru Mbah Hasyim Asy'ari. Jadi beliau lama sekali belajar di Mekah. Beliau dikenal dengan ulama yang ahli hadis, ahli tafsir, dan juga ahli fikih. Mbah Hasyim mendirikan Jamiah Nahdlatul Ulama tepatnya pada tanggal 16 Rajab tahun 1344 Hijriah. Ini Jamiah Nahdlatul Ulama yang didirikan beliau bersama dengan Syekh Abdul Wahab Hasbullah Tambak Beras Jombang dan Syekh Bisri Sansuri serta ulama-ulama Jawa yang lain. Itulah sedikit tentang perjalanan kehidupan Mbah Hasyim Asy'ari, pengarang kitab dari Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Sekarang mari kita mulai ngaji kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah karya Hadir Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati ayuna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il anbiya wal mursalin wa jami'alihim jami' ashabihim wa jami'it tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Summa ila hadrati jami'il mu'allifil kutub wa syarihya musannifya man ajazana ila muntaha, khususan ila hadrati mu'allif hadzal kitab Syekh Muhammad Hasyim bin Asy'ari rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah ini adalah salah satu kitab karya Mbah Hasyim Asy'ari. Beliau memiliki karangan kitab yang sangat banyak. Ada 10 lebih kitab karya beliau. Di antaranya ada kitab Adabul Alim wal Muta'alim, At-Tanbihatul Wajibat, Ad-Tibyan, kemudian kitab-kitab yang lain. Dan yang paling terkenal adalah kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah ini dikarang oleh beliau nanti menjelaskan beberapa hadis yang menjadi dasar Ahlussunnah wal Jamaah yang diikuti oleh Jamiah Nahdlatul Ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji ingsun kelawan nyebut asmane Allah. Sifate Allah Ar-Rahmani kang welas asih ing dalem dunya akhirat. Ar-Rahimi tur kang welas asih ing dalem akhirat bloko. Perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman itu belas kasihnya Allah secara umum, tidak hanya untuk orang-orang mukmin. Contoh, Allah masih memberi rezeki pada orang-orang yang maksiat kepadanya. Allah masih memberikan kekayaan kepada orang-orang kafir, kenikmatan di dunia kepada orang-orang kafir. Ini adalah bentuk rahmannya Allah. Makanya Ar-Rahman itu maknanya lebih ablaq, lebih luas dibanding daripada Ar-Rahim. Sementara Ar-Rahim ini hanya khusus rahmatnya Allah yang diperuntukkan orang-orang mukmin. Kenikmatan yang mereka terima di surga. Ini namanya Ar-Rahim. Jadi belas kasihnya Allah yang khusus diberikan kepada orang-orang mukmin di akhirat nanti. Alhamdu utai sekabe puji. Iku lillahi tetep apa alhamdu keduene Allah. Syukron kelawan nyukuri ala nawalihi ngatasi peparingnya Allah. Banyak sekali pemberian Allah yang diberikan pada kita dan itu tidak bisa kita hitung. Oleh karena itu kewajiban kita adalah mensyukurinya. Kita diberi kenikmatan akal, diberi kenikmatan penglihatan, kita diberi kenikmatan bisa bersuara dan lain macam sebagainya. Dan yang lebih penting lagi adalah awake dhewe iki dikei kenikmatan berupa kesehatan dan iman. Ini nikmat yang paling agung. Wassalatu utai tambah rahmat ta'zim. As-salat itu minallah, adalah rahmat atau sana'ullahu ila rasul. Pujian Allah kepada Rasul. Rahmat yang diberikan Allah kepada para Rasul. Kemudian kalau as-salat itu diucapkan oleh manusia, maka as-salat maknanya adalah doa.
doa kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang orang bertanya, Rasulullah itu makhluk yang paling sempurna, insanun kamil, orang yang maksum, wong sing wis mesti mlebu swarga. Lah apa Kanjeng Nabi didongakno barang? Ini kadang-kadang pertanyaan yang selalu muncul. Kenapa orang itu selalu membaca sholawat kepada Rasulullah? Maka bisa kita jawab, doa kita kepada Rasulullah itu adalah manfaatnya kembali kepada diri kita. Kalau kita nisbatkan Rasulullah adalah satu gelas yang airnya penuh, karena beliau itu orang yang sempurna. Ini kalau gelas itu kita isi dengan air lagi, kita gerojok dengan air lagi, maka air itu akan tumpah dan mengenai diri kita. Penuhnya kesempurnaan Rasulullah, ya, penuhnya kesempurnaan Rasulullah ini nanti akan menumpah, meluber kepada diri kita semua yang membaca sholawat. Banyak sekali manfaat-manfaat sholawat ini, tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Satu contoh, saya pernah satu cerita ini penting untuk diketahui manfaat daripada sholawat. Pengarang kitab Dalailul Khairat, beliau ini Syekh Jazuli, yang ngarang kitab Dalailul Khairat, kumpulan sholawat Nabi. Latar belakang Syekh Jazuli ngarang kitab Dalailul Khairat itu adalah pada waktu adanya musim paceklik, kekeringan. Masyarakat waktu itu kekeringan air, tidak ada air sama sekali. Lalu mereka pada berbondong-bondong menuju satu sumur yang besar, yang tidak pernah tidak pernah sat. Kalau Jawa ini orang teratus sat. Orang-orang berbondong ke sana untuk mengambil air, karena sumur yang ada di rumah masing-masing penduduk sudah pada tidak ada lagi. Akhirnya mereka ke sana, termasuk Syekh Jazuli. Begitu nyampe di sana, orang-orang kaget. Sumur yang biasanya sumbernya besar, airnya banyak, airnya agung, ternyata di waktu paceklik sumur itu juga tidak ada airnya, habis. Nah, ini yang membuat orang-orang kaget. Lah ya wong sumur gedine semene kok sampai orang no banyune, saking panase. Namanya musim paceklik. Di saat orang-orang kecewa mau pulang, Syekh Jazuli tetap di situ. Tiba-tiba ada orang tua, perempuan, bawa tongkat. Beliau juga ingin ngambil air di sumur tersebut. Begitu beliau orang tua tadi sampai di sumur, melihat sumur tidak ada airnya, langsung orang tua wanita ini meludahkan ludah di dalam sumur tersebut. Begitu kena ludah, ini yang hebat. Sumur yang asalnya tidak ada airnya ini langsung memunculkan sumber air yang luar biasa. Ini dilihat betul oleh Syekh Jazuli. Sampai Syekh Jazuli ini kaget. Ini orang tua, sudah tua, perempuan dari desa, kok punya karomah sehebat ini? Apa kehebatan beliau? Apa amalan beliau? Padahal Syekh Jazuli seorang ulama besar, tidak punya ilmu seperti itu. Nah, ini akhirnya membuat Syekh Jazuli ini penasaran. Akhirnya Syekh Jazuli mendatangi sang nenek tadi. Mbah, ini coro Jawane ngono. Mbah, jenengan niki hebat. Tiang-tiang niku mboten sami gadah toya, mboten saged memunculkan sumber, jenengan cukup meludah jruh sumur yang sat sudah muncul air. Kula kepengin ngertos, Mbah, amalan nopo sing jenengan wiridke? Kok sampean punya karomah sing kados ngoten? Nenek perempuan tadi lalu menjawab, kula niki mboten gadah amalan napa-napa, Kiai. Saestu mboten gadah amalan napa-napa. Mawi kula meludah di dalam sumur, kemudian sumur itu muncul air, saya sendiri nggak tahu. Tapi yang jelas Kiai,
dalam perjalanan hidup saya itu tidak pernah sekali diam kecuali membaca sholawat. Setiap saya nganggur, setiap saya diam, saya selalu membaca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, terus saya baca. Tidak pernah saya itu ghibah kepada orang, tidak pernah saya menggujing orang. Setiap tidak ada pekerjaan saya selalu membaca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Loh ini kilo. Barokah mulut sering dibaca, digunakan membaca sholawat, memunculkan sebuah karomah yang luar biasa. Iki nek kula sampeyan sing idu, ora muncul banyu malah mak semut padha mati mergo basin idu. Bener. Tapi mulut yang biasa digunakan membaca sholawat, ya, itu tidak, ludahnya tidak akan basin, tapi memunculkan sumber air. Makanya mari kita perbanyak sholawat. Jadi faedahnya sholawat itu tidak hanya karomah di dunia, kemuliaan di dunia, tapi juga kemuliaan nanti di akhirat, termasuk sabda Rasulullah, aksirus sholata alayya fa inna sholatakum alayya kafaratun lidzunubikum. Perbanyak membaca sholat pada diri saya, karena sesungguhnya sholawat pada diri saya ini adalah pelebur dari dosa-dosa kamu. Inilah manfaat sholawat. Jadi hakikatnya sholawat itu adalah doa kita kepada Rasulullah, tetapi doa itu manfaatnya adalah untuk diri kita. Rasulullah itu sudah pasti masuk surga. Meskipun kita tidak membacakan sholawat pada beliau, meskipun kita tidak mendoakan beliau, pasti yang namanya Rasulullah itu masuk surga, karena beliau itu masuk. Wassalamu lantak keselamatan iku ala sayyidina, muga tetep ing atase Gusti kita Muhammadin, nyatane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du, lan ing dalam sawise basmalah hamdalah. Ba'du ini dimabnikan dhammah karena membuang huruf setelahnya. Ba'da bismillah, ba'da basmalah hamdalah, ya. Watmum binaan ya. Jadi biar mabnikanlah dhammah lafadz ba'du ini. Karena apa? Lafadz setelahnya itu dibuang. Ba'du ay ba'da basmalah hamdalah wassalat alan nabi. Fahadha mongko ikilah kitab Al-Hadir, kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah ini, yang dikarang oleh Mbah Hashim. Iku kitabun kitab auda'tuhu kang wis nitepake ingsun fihi ing dalam kitab, nitepake syai'an ing suwiji-wiji. Di mana dalam kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah ini saya selipkan permasalahan-permasalahan yang sangat penting. Napa rupane niku? Min hadisil mauta, bayane saking ceritane pira-pira wong kang padha mati. Jadi kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah nanti akan mengungkap juga bagaimana kondisi orang-orang yang meninggal, kondisi orang-orang yang ada di alam barzah yang diyakini oleh kita Ahli Sunnah wal Jamaah. Wa asyratis saati, lan pira-pira alamate kiamat juga nanti akan mengungkap, menjelaskan tanda-tanda kiamat. Apa saja tanda-tanda kiamat? Ya mungkin corona ini termasuk tanda-tanda kiamat. Masjid sepi, jamaah sepi, Jumatan kadang gak dilaksanakan wedi corona, itu termasuk tanda kiamat. Banyak tanda kiamat. Wa syai'an lan ing suwiji-wiji minal kalami saking dawuh, di samping menjelaskan tentang kondisi orang-orang yang sudah mati, alamat-alamat atau tanda-tanda kiamat, juga beliau dalam kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah ini akan menjelaskan juga tentang sunnah dan bid'ah. Minal kalami saking dawuh ala bayani sunnati ing atase jelasake sunnah wal bid'ati lan bid'ah. Ini masalah yang sangat penting. Jadi pokok permasalahan dalam kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah adalah ada di sini, sunnah dan bid'ah. Kenapa ini penting? Saya katakan penting karena selama ini amaliyah orang NU,
Amalia-amalia Nahdliyin pengikut Mbah Hasyim Asy'ari itu selalu banyak yang dituduh bid'ah. Melenceng daripada sunnah, ingkar sunnah, tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, tahlil bid'ah, istighosah bid'ah, dibaan bid'ah, barzanji bid'ah. Pokoknya ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan Rasulullah dikatakan bid'ah. Lah apa benar seperti itu? Nah inilah nanti Mbah Hasyim kepingin menjelaskan hakikat dari bid'ah yang sebenarnya, sehingga kita tahu apakah amalan-amalan kita ini termasuk bid'ah, apakah tidak. Apa itu bid'ah menurut pandangan ulama-ulama yang muktabar, yang bisa dipegang pendapatnya. Wa syai'an lan ing suwiji-wiji. Juga kitab ini akan membahas beberapa permasalahan minal ahadisi saking piro-piro hadis. Minal ahadisi saking piro-piro hadis. Tujuane nopo biqasdin nasihati, kelawan nejo aweh nasihat. Jadi nanti ada hadis-hadis yang sifatnya memberikan nasihat kebaikan kepada diri kita semua. Wa ilallahi lan maring Gusti Allah. Wa ilallahi lan maring Gusti Allah al-karimi kang mulya sinten Allah. Al-karimi kang mulya sinten Allah. Amuddu nyadongake sapa ingsun, menengadahkan aku fal ibtihali ing pira-pira epek-epek krana DP. Maksude napa? Amuddul aku fal ibtihal ini adalah beliau menengadahkan tangan berdoa dengan penuh ibtihal. Ibtihal itu merendahkan diri, tadarruk di hadapan Allah. Orang doa itu kan seperti itu. Wong doa iku aja mlete, wong doa njaluk Gusti Allah. Doa kok karo mlangkrik ora cocok. Doa itu sambil mengangkat tangan, kondisi kita no ibtihal DP itu merendahkan diri karena kita berhadapan dengan Allah. Amuddu aku fal ibtihal. Beliau berdoa dengan penuh tadarruk. Bagaimana doa beliau? Ayyang fa'a ingin to awe manfaat sinten Allah. Ayyang fa'a ingin to awe manfaat sinten Allah bihi kelawan ikilah kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Awe manfaat nafsi ing awak dhewe ingsun. Nafsi ing awak dhewe ingsun. Memberikan manfaat kitab ini kepada diri saya. Wa amsali lan pira-pira wong kang madani ingsun. Wa amsali lan pira-pira wong kang madani ingsun. Sinten rupane minal juhali saking pira-pira wong kang padha bodho-bodho. Kata-kata amsali minal juhali ini adalah bentuk ketawaduan Mbah Hasyim. Beliau menyatakan saya ini orang yang bodoh. Memang itulah orang tuh kalau ilmunya hebat, ilmunya tinggi semakin rendah merasa dirinya kurang. Mbah Hasyim menyatakan dirinya bodoh. Padahal kita tahu tidak ada Islam Mbah Hasyim kok bodoh. Itu Mbah Hasyim itu ahli tafsir. Bahkan wakilah beliau itu apal kitab hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Alim alamah. Sampai ada satu cerita ini. Jadikan sedikit. Ketika Mbah Hasyim datang dari Mekah, pulang dari Mekah, beliau di Jombang mendirikan pondok di Tebuireng, Cukir ya, namanya Pondok Tebuireng. Beliau dikenal orang yang ahli tafsir. Padahal sebelumnya beliau bukan ahli tafsir. Tapi karena keuletan beliau dalam belajar di Mekah dengan ulama-ulama besar, hanya beliau menjadi ulama ahli tafsir. Nah, mendengar ini, gurunya Syekhuna Khalil Bangkalan itu dengar kalau Mbah Hasyim datang di Tebuireng, dan beliau tahu bahwa Mbah Hasyim ini adalah orang yang alim dalam bidang tafsir. Sampai Kiai Khalil itu datang ke Jombang, ke Tebuireng, tujuannya apa? Kepingin ngaji ning nggone Mbah Hasyim. Ini hebatnya ulama-ulama dulu itu. Jadi ulama-ulama dulu ndak gengsi. Kiai-kiai zaman dulu tuh ndak gengsi. Guru ngaji ning santri biasa. Kiai Khalil niku gurune Mbah Hasyim sebelum Mbah Hasyim ke Mekah. Kiai Khalil niku yo alim. Tapi begitu Mbah Hasyim datang dari Mekah dan beliau menguasai tafsir,
Sementara Syekhuna Khalil merasa dirinya kurang dalam hal tafsir, beliau datang ke Jombang nyantri ning gone Mbah Hasyim. Niki berarti iki ora ana guru sak ngene model ini. Isin ana murid luwih pinter kok guru moro ning murid kula tak ngaji teng jenengan. Ora ana. Saiki jarang. Tapi itu terjadi pada Mbah Khalil. Ini yang bisa kita teladani apa? Ketawaduan. Merasa dirinya masih rendah, merasa dirinya masih bodoh, masih kurang ilmu. Padahal kita tahu, Kiai Khalil itu ya Syekhul Masyayikh. Banyak kiai-kiai alumni dari pondoknya Kiai Khalil itu banyak. Tapi beliau datang ke Mbah Hasyim. Mbah Hasyim kaget. Krungu Kiai Khalil daftar ning pondok Tebireng ngaji ning Mbah Hasyim kaget. Akhirnya Mbah Hasyim ngutus khodam-khodame. Kamare Kiai Khalil kei napa kei ya kasur kei bantal. Pokoknya diistimewakan lah. Guru santri disewani gurune. Santri itu modelnya ngono, sewani kiai ini mesti dihormati. Karena la yantakul ilma illa bi ta'zimil ilmi wa sahibihi. Ini dalam risalah Ta'limul Muta'allim. Wong iku ora iso oleh ilmu sing manfaat kecuali ta'zim karo gurune. Alam Mbah Hasyim itu yang kepengin ilmune iso manfaat, ana Kiai Khalil rawuh ning pondoke, atik kepengin ngaji ning ngene Mbah Hasyim ngaji tafsir disediani kasur. Tapi apa kata Kiai Khalil? Kiai Khalil nolak. Njenengan niku lho pripun? Aku iki santri. Yo aneh. Kula niki santri jenengan lho, mboten jenengan kiai kula lho, padha durudulan. Mbah Kiai Khalil ngaku santrine Mbah Hasyim, Mbah Hasyim ngaku santrine Kiai Khalil, saking tawadhuke dua orang kiai besar. Ngene wangel golek model ngene. Wis padha alime ngaku bodoh. Wis padha alime tapi padha-padha tawadhu. Kiai Khalil tidak mau dihormati. Wah, aku kula niki santri, kula kepen riyadhah. Riyadhah kali. Saya itu kepengen nyanti jenengan. Pokoknya jangan sampai saya ini diberlakukan istimewa dibanding santri-santri yang lain. Ditolak kasur bantal ditolak. Ya karena Kiai Khalil sudah ngersake ngono ya Mbah Hasyim mendel mawon. Sampai akhirnya Kiai Khalil ngaji tafsir di Mbah Hasyim Asy'ari. Itulah hebatnya ulama-ulama zaman dulu, ketawaduan. Jadi tidak ada istilah anak alim, anak allamah, itu tidak ada. Imam Syafi'i sampai mengatakan manidda annahu alimun fa huwa jahilun haqiqatan. Wong kok wis ngomong sahabat dhewe alim, pinter, maka dia adalah orang bodoh pada hakikatnya. Itu dawuhnya Imam Syafi'i. Jadi Mbah Hasyim itu benar-benar ngamal itu. Makanya di sini dikatakan ayyam fabi nafsi wa amsali minal juhali. Semoga Allah memberikan manfaat dengan kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah ini kepada diri saya dan kepada orang-orang yang sepadan dengan saya, yaitu orang-orang yang bodoh-bodoh. Jadi beliau mengakui beliau ini golongannya orang-orang bodoh. Padahal enggak. Ya, ini ketawaduan beliau saja. Wa yaj'ala lan yen to ndadekake sinten Allah amali ing amal ingsun. Dipun dadekake khalisan ingkang murni liwajihi karena zati Allah, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah sebagai amal saya, amalnya Mbah Hasyim yang murni karena Allah. Karena banyak orang-orang ngarang buku, ngarang kitab itu kepingin populer itu banyak. Dan itu nanti tidak akan dapat pahala apa-apa dari Allah. Karena pahalanya sudah populer itu. Nah Mbah Hasyim takut seperti itu. Mbah Hasyim takut betul nek oleh ngarang kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah itu bukan karena Allah, tapi karena kepopuleran, karena popularitas, mencari sebuah popularitas. Naib bagi seorang ulama ngarang kitab kok golek popularitas tidak ada. Beda dengan orang-orang sekarang. Nyuwun sewu. Ini sebuah kondisi objektif. Wong saiki golek buku yang golek popularitas. Dijual hak ciptanya, dapat royalti, cari keuntungan. Kalau dulu ndak. Takrib lo takrib, sekarang kitab takrib. Takrib itu kitab kecil, dikarang Habib Suja. Mungkin mudah sekali, mungkin anak-anak ibtidak bisa baca kitab takrib. Tapi jangan diremehkan takribnya, isinya yang remeh, bahasanya yang sederhana. Kitab takrib itu dikarang Habib Suja dengan diriadui selama 40 tahun. Ini luar biasanya.
Kiai-kiai ahli sunnah wal jamaah itu hebatnya kayak gitu. Jadi ngarang-ngarang apa itu diriadoi. Ora salah-salah ngarang. Orang golek keuntungan, didol hak cipta untuk royalti, untuk keuntungan. Enggak seperti itu. Makanya begitu beliau selesai ngarang kitab takrib dites. Iki aku ngarang kitab takrib kok oleh ku ngarang ora ikhlas karena Gusti Allah, kitab kita obong mesti kobong. Tak colopno banyu mesti teles. Akhirnya dites. Ya Allah, nek pancen kitab takrib niki kula karang kok mboten ikhlas keranten jenengan. Kula obong kobong. Tapi nek ikhlas kula obong mboten kobong. Betul itu kitab takrib setelah selesai dikarang kemudian dibakar oleh beliau sama sekali tidak mempan. Tidak terbakar oleh api. Itu takrib kecil. Dibuang di laut tidak tenggelam, juga tidak hancur. Jajal buku-buku saiki, obong lah kobong. Karena pengarangnya beda. Lupa kitab takrib saiki tak obong-obong lah beda itu takrib yang sudah salinan, sudah dibisniskan itu. Terus dibisnisno, nek zamane Mbak Abi Suja ndak, tujuannya nasrul ilmi. Nyebarno ilmu, ngajari wong-wong sing ora ngerti. Makanya kitab dikarang begitu selesai diobong gak kobong saking ikhlase. Jadi tidak kecampuran riya, tidak kecampuran sum'ah. Mbah Hasyim juga demikian. Beliau takut sekali nek ngarang kitab Risalah Ahlussunnah Jamaah ini karena riya, karena mencari popularitas. Oleh karena itu beliau berdoa pada Allah, ayyaj'ala yentong ndadekake Allah ing kitab amali ing amal ingsun khalisan ingkang murni liwat karena zati Allah Al-Karimi kang mulya apa zat. Innahu krana sak temene Gusti Allah iku jawadun zat kang banget lomane. Iku jawadun zat kang banget lomane, raufun tur kang banget welase. Sejelek apapun manusia itu ndonga ning Gusti Allah tenanan. Wong Gusti Allah ku jawadun rauf. Pasti dijabahi oleh Allah. Cuma kadang-kadang Gusti Allah ning ijabe doa iku enggak langsung. Cari timing yang tepat. Nabiullah Musa saja itu ndonga muga-muga Firaun sak bola tentaranya dihancurkan. Rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarul adzabal alim. Itu dongane Nabiullah Musa. Ya Allah, hancurkan Firaun dan bala tentaranya. Hancurkan mereka. Harta mereka. Doa itu dijabahi oleh Allah 40 tahun kemudian baru dijabahi oleh Allah. Fir'aun hancur ditelan laut. Itu 40 tahun dari doanya Nabi Musa. Bayangkan, ini seorang nabi. Ndongoe 40 tahun lagi dijabahi Gusti Allah. Neng mesti dijabahi. Lah menungso kadang-kadang ndak. Awal-awal ini kadang-kadang aku ndongo bolak-balik ora dijabahi, males. Lah ini kekeliruan kita. Menungso senengane kesusu. Padahal hakikatnya yang tahu kebaikan diri kita itu Allah, bukan kita. Awak dia kadang kepengen kesusu, kepengen aku pengen sugih. Gusti Allah itu tahu. Awakmu urung pantes sugih. Aku pengen dibujuk. Awakmu dibujuk urung pantes ya nuha. Cek mondok ngapalno Quran urung pantes. Cara nuha wis pantes. Ngono lho. Lu cara kita itu aku wis pantes dibujuk wis siap. Tapi Gusti Allah mandangnya lain. Sehingga ketika kita berdoa, ya Allah berikan saya istri yang cantik, berikan saya, berdoa sampai 100 kali, sampai 100 hari, ora dijabahi Gusti Allah. Itu kok bukan enggak dijabahi, enggak. Ijabahnya ditunda. Cari timing yang tepat. Lah timing yang tepat, waktu yang tepat itu hanya Allah yang tahu, bukan kita. Makanya dalam Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari saya mengatakan, al khair itu indallah la indana. Kebaikan itu adalah menurut Allah, bukan menurut kita. Nanti menurut saya aku pengen wahakin cara aku apik. Nyalon bupati, nyalon kepala desa, ora dadi stres. Lah itu berarti tidak paham. Al khair indallah la indana. Kalau Gusti Allah tidak menjadikan kita bupati, tidak menjadikan kita kepala desa, itu bukan berarti Gusti Allah tidak sayang sama kita. Tapi Allah tahu awake dhewe iku sing pantes ora dadi bupati. Awake dhewe sing pantes sing maslahat dadi guru misalnya. Dadi pedagang misalnya. Iku sing pantes. Jadi apa yang kita lakukan sesuai dengan qudrat dan iradanya Allah, itulah yang terbaik bagi kita menurut Allah.
Nah, kadang-kadang manusia ini tidak sadar seperti itu. Jadi kita itu berdoa pasti dijawab Allah, pasti itu. Innahu jawadun raufun rahimun. Mergo Allah itu zat sing lomo, raufun ternyata paling pelas, rahimun tur kang banget asih. Wa hadza utawi kilah mongso iku awanu syuru'i pira-pira mangsane tumandang. Nah, sekarang kita sudah memasuki waktunya untuk membahas apa yang dituju dalam kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Tadi yang saya terangkan, yang saya baca adalah baru muqaddimah dari kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Fil maksudi ing dalam perkara kang den sejo biaunil maliki kelawan pitulungane zat kang dadi ratu al ma'budi kang den sembah. Jadi kita sudah mulai pembahasan inti. Fasal pertama nanti akan menjelaskan tentang sunnah dan bid'ah, dan kita lanjutkan pengajian Risalah Ahlussunnah wal Jamaah ini untuk besok pagi mulai pukul 09 sampai 10. Khusus hari Jumat seperti sekarang ini, kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah akan saya kaji, akan saya baca hanya 30 menit, jam 09 sampai 09.30. Ini sudah lebih 10 menit diskon ya, diskon 10 menit. Itulah sedikit pencerahan, sedikit penjelasan dari muqaddimah kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri kita, dan mudah-mudahan dengan mengkaji kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah ini kita diakui sebagai santrinya Mbah Hasyim. Muga dadi santri ini kiai ku paling penak. Dadi santri wong alim, wong soleh ku paling penak. Wa marjiun syafaatu ahlil khairi li ashabil kabairi kal jibali. Pitulungane syafaate wong-wong sing soleh kaya Mbah Hasyim itu bisa kita harapkan. Li ashabil kabairi kal jibali. Dewe kitab Badul Amal. Meskipun bagi orang-orang sing punya dosa sing dosane kaya gunung. Awake dhewe dosa akeh. Nek ngandel amale tok 100 Islam ya tok walam ya cok ora gathuk ora cocok. Apa wong salate dhewe cek kadang ya ora khusuk ya ora, salat sunat jarang kadang, poso sing ngrasani wong. Mengenai awake dhewe iki di samping yo nglakoni amal ibadah kita lakukan ya. Dalam bulan Ramadan ini. Ya kita ngadong syafaate para kiai, para ulama sekelas Mbah Hasyim Asy'ari. Dan mudah-mudahan hanya satu harapan saya baca kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah ini cuma ngadong barokah Mbah Hasyim. Saya ingin diakui santri Mbah Hasyim. Panjenengan semua yang ikut ngaji kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah ini, saya yakin diakui santri Mbah Hasyim. Ya, saya yakin ya. Mergo ulama itu bisa dindek karo malaikat. Kiai-kiai. Wong alim, wong ahli ibadah. Nek Siratal Mustaqim dek malaikat. Sing wong sing ahli ibadah tapi ora alim langsung ka masuk surga. Udkhulil jannah bi ibadatik. Kowe mlebu swarga. Mergo awakmu ahli ibadah. Lah sing kiai kaya Mbah Hasyim itu ndek kifuna. Isfa fi talamidatika. Wa in balagha adadhum nujumas sama. Kiai jenengan teng mriki mawon ampun kesusu mlebu swarga. Jenengan tulungi santri-santri jenengan, murid-muridnya jenengan. Sing ngaji kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, jenengan kutulungi kiai. Engko ono sing ngajine ngantuk ora apa-apa. Sing ngajine lewat FB ora apa-apa, sing penting ngaji. Wong ngaji musim corona ya, online ini sing ngaji sing paling maslahat ini. Terus yai tulungi yai. Oh niki kan ditulungi. Walau ada nuju mas sama meskipun jumlah santri akeh. Sing ngaji kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah ning FB bono piro, bono 100, bono ora. Itu lu kabeh orang Mbah Hasyim, makane ojo sampai orang ngaji ya. Kita tabarukan Mbah Hasyim. Demikian mudah-mudahan ada manfaatnya. Faslun fi bayani sunnah bid'ah ilahuna wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.